2, 3, Lego. Ya. Nah, jadi sekarang ini kita sudah berada di depan dari objek wisata Pura Gua Gajah ya. Nah, jadi objek wisata Pura Gua Gajah ini terdapat di Gianyar, tempatnya di Bedulu ya. Nah, jadi sekarang ini kita akan coba masuk ke dalam dari Pura Gua Gajah ini ya. Let's go. Jadi sekarang ini kita sudah berada di parkiran dari Pura Gua Gajah ini ya. Nah, di Pura Gua Gajah ini masih ada banyak para toko pedagang yang masih tutup ya, dan ada juga yang baru buka sedikit ya. Nah, jadi kalau kalian tidak membawa kaman atau selendang dari rumah, kalian bisa membelinya di ibu-ibu pedagang asongan ini ya. Sekarang kita akan tanya-tanya dulu harga kainnya kepada ibu ini ya. Permisi Bu, saya boleh tanya-tanya dulu. Untuk harga kain ini kira-kira berapa Bu? Menurut kainnya, kalau yang paling murah itu kainnya seperti apa Bu? Yang seperti ini, berapa itu harganya Bu? 35.000. Harga lokal. Kalau yang paling mahal tuh yang kayak gimana Bu? Yang seperti ini. Ini berapa nih kira-kira Bu? 80.000. Terima kasih ya Bu. Oke, dan di sana juga terdapat patung gajah ya, dan di sana juga terdapat juga keterangannya. Oke, kita akan coba ke sana ya. Nah guys, jadi di Pura Gua ini juga sudah menerapkan protokol kesehatan ya. Oke, jadi di sini juga sudah terdapat aturannya ya untuk kalian memasuki kawasan dari Pura Gua Gajah ini, dan juga sudah terdapat berbagai macam bahasa di sini ya, dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa yang lain ya. Oke, jadi sekarang kita akan coba untuk masuk ke dalam dari kawasan Pura Gua Gajah ini ya. Welcome to Gua Gajah. Jadi di sini tuh masih banyak kios-kios yang masih tutup ya, karena sekarang ini ekonomi pariwisata itu lagi turun sekali ya, dikarenakan terdapat COVID-19. Oke, jadi sekarang kita akan coba untuk mengelilingi daerah yang berada di sini ya, di Pura Gua Gajah ini. Nah guys, jadi sebelum kalian memasuki wilayah atau kawasan Pura Gua Gajah ini, sudah ada tempat kalian mengecek suhu tubuh kalian ya. Nah, di sini dia tempatnya. Dan di sini juga terdapat peta dari Pura Gua Gajah ini ya. Nah, seperti inilah dia. Dan di sini terdapat untuk harga tiketnya ya. Nah, seperti inilah dia untuk harga tiketnya. Oke, untuk dewasa itu 30.000 dan untuk anak-anak itu 15.000 ya. Oke, sekarang kita akan membeli tiketnya. Berapa Pak untuk harga tiketnya? Untuk 3 orang Pak. Niki Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, jadi sekarang ini kita sudah membeli tiketnya ya. Dan sekarang kita lanjut untuk masuk ke dalam dari Pura Gua Gajah ini ya. Nah guys, jadi dari sini saja kita sudah bisa melihat seperti inilah dia Pura Gua Gajah ini ya. Nah, jadi seperti inilah dia. Dan di bawah ini terdapat seperti batu-batu bersejarah yang ditumpuk ya. Nah, inilah dia. Oke, jadi dari sini kita juga sudah bisa melihat tempat untuk melukatnya ya yang berada di sana. Nah, itulah dia. Dan Pura Gua Gajah ini sangat-sangat luas ya. Terdapat juga wantilannya, tempat kalian beristirahat selesai kalian dari melukatnya.
dan tempat untuk yang lainnya ya. Oke, jadi sekarang kita akan lanjut turun menuju ke Gua Gajahnya ya, Pura Gua Gajahnya. Nah guys, jadi sekarang ini kita sudah sampai di Pura Gua Gajahnya ya. Dan inilah dia batu-batu yang kita bilang tadi, yang dari atas itu. Nah, jadi seperti inilah dia ketika dari bawah ya. Dan di sini tuh suasananya itu sangat sejuk sekali guys, dengan pepohonan yang begitu rindangnya. Dan di sini kita bisa melihat tempat melukatnya ya dari dekat. Jika tadi kita melihatnya dari atas, kita sekarang bisa melihatnya dari dekat ya. Nah, seperti inilah dia tempat melukatnya. Dan tempat melukatnya itu begitu besarnya ya, seperti ya tidak seperti yang ada di tempat siring ya. Ini tempat melukatnya itu sangat-sangat besar sekali, dan di dalam tempat melukatnya itu juga terdapat ikan-ikan kecil ya. Oke, jadi sekarang kita akan lanjut untuk menelusuri guanya ya, karena yang paling terkenal di sini adalah guanya ya dan tempat melukatnya. Nah guys, jadi di luar dari gua gajah ini terdapat patung-patung yang menjaga gua ini ya, yang sangat bersejarah. Dan gua ini tuh dibangun pada zaman purbakala ya, oleh orang-orang pada zaman itu, dan tempat ini disucikan ya. Dan Pura Gua Gajah ini juga termasuk ke dalam UNESCO ya, yaitu salah satu warisan dunia yang harus dilindungi. Oke, jadi dari luar kita bisa melihat bentuk dari Pura Gua Gajah ini ya, atau Gua Gajahnya. Nah, jadi seperti inilah dia guanya yang dibangun pada zaman purbakala ya. Tempat yang sangat bersejarah bagi umat Hindu ya. Oke, jadi sekarang kita akan coba untuk masuk ke dalam dari Gua Gajah ini ya. Nah guys, jadi gua ini sepertinya sama dengan gua pada zaman penjajahan ya, dengan motif bentuknya. Nah guys, jadi seperti inilah dia Gua Gajahnya ya. Terdapat tempat untuk kalian sembahyang juga, ada yang di kiri, di kanan, dan di tengah ya. Oke, jadi motif gua ini tuh seperti pada zaman penjajahan ya, pada zaman penjajahan Belanda. Oh, pertama kalinya saya masuk ke dalam gua yang bermotif seperti pada zaman penjajahan Belanda ya. Nah, jadi kalian bisa melihat dulu sekeliling dari Pura Gua Gajah ini ya. Nah, guys, jadi di sini kita akan sembahyang dulu ya. Nah guys, jadi sekarang ini kita sudah selesai sembahyang di Pura Gua Gajah ini. Sekarang kita akan pamit dulu ya untuk lanjut menelusuri Pura Gua Gajah ini lagi ya. Oke, jadi sekarang kita akan keluar untuk lanjut menelusuri di luarnya ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk menelusuri Pura Gua Gajah ini. Kemana lagi nih guys? Kalau ke kiri kita tidak boleh, karena ini adalah tempat untuk kita sembahyang ya. Jadi kita akan lanjut menelusuri Pura Gua Gajah ini ke kanan kita ya, ke kanan. Nah, jadi sekarang ini kita akan menelusuri lebih lanjut lagi Pura Gua Gajah ini ya. Nah guys, jadi di sini kemungkinan pada zaman dahulu itu adalah tempat untuk
bermeditasi ya. Dan di kanan kita juga terdapat pohon yang berumur ratusan tahun lamanya ya. Nah, seperti inilah dia pohonnya dengan akar-akar yang begitu besarnya. Pastinya kita mengetahui bahwa pohon ini sudah berumur ratusan tahun ya. Nah guys, jadi di sana juga terdapat reruntuhan bangunan dari zaman ke zaman ya. Nah, dikarenakan di sana itu adalah beji untuk para Buddha Hindu bersembahyang, kita akan lanjut ke kanan ya, yaitu itu yang di sana. Oke, sekarang kita lanjut ya, yang ke kanan ya. Nah guys, jadi di sini itu terdapat air alami ya, yang langsung dari tanahnya. Nah, dan di sini terdapat air alaminya. Oke, jadi sekarang ini kita akan membasuh muka kita dulu ya. Airnya itu begitu segarnya guys. Oke, kita lanjut yang di sana ya. Nah guys, jadi di atas sana itu juga terdapat tempat nukat ya. Oke, jadi sekarang kita akan lanjut ke tempat nukat yang di sana ya. Oke, jadi sekarang ini kita akan lanjut lagi ya. Nah guys, jadi di sisi kanan saya ini terdapat kolam ikan ya. Nah, jadi inilah dia kolam ikannya begitu besarnya ya. Dan di sisi kiri saya juga terdapat air terjun ya, dan kalian bisa melihatnya. Oke, jadi sekarang kita lanjut lagi ke atas ya, untuk kita istirahat di wantilannya ya. Makasih Bu. Nah guys, jadi sekarang ini kita sudah selesai mengelilingi Pura Gua Gajah ini ya. Dan sekarang ini kita sudah beristirahat di wantilan dari Pura Gua Gajah. Dan di sini juga sudah disediakan yaitu minuman khas Bali ya, yaitu adalah es kuat muda ya. Oke, jadi sekarang ini kita akan beristirahat dulu di sini karena kita lumayan capek untuk mengelilingi Pura Gua Gajah ini ya, karena tempatnya itu begitu luasnya ya. Nah guys, jadi kebetulan di sini tuh terdapat penduduk asli asal sini ya. Nah, jadi sekarang ini kita akan tanya-tanya dulu sebentar ya. Nah guys, jadi inilah dia jerumangku yang terdapat di Pura Gua Gajah ini ya, dan terdapat juga warga yang lain yang sedang melakukan aktivitas di Pura Gua Gajah ini ya. Di Pura Gua Gajah ini. Oke, jadi kita akan tanya-tanya dulu sebentar kepada jerumangku yang ada di Pura Gua Gajah ini ya. Untuk itu saya mau bertanya sebentar tentang cerita dari Pura Gua Gajah ini. Pura Gua Gajah. Jadi pura ini kan dinamakan Pura Gua Gajah, nggak ada gajah. Jadi nama gajah ini kita ambil dari beberapa kategori. Itu nama sungai pertama dinamakan Gua Gajah, kalau disatukan menjadi Sungai Gajah. Kedua ada Kali Desa, di mana beliau itu ditempatkan di depan dan di dalam gua. Jadi beliau berkepala gajah berbadan manusia yang pertama. Dan yang ketiga itu ada beberapa arca ya, di mana arca itu hanya ada di depan gua gajah itu. Jadi reliefnya itu ada beberapa ukirannya berbentuk arca kepala gajah. Nah, itu harus detail dilihat ke sana baru kita bisa melihatnya. Nah guys, jadi seperti itulah dia dibalik dari nama Pura Gua Gajah ini ya. Ternyata ada ceritanya, dan kita tadi sudah mendengarnya langsung dari jerumangku yang ada di Pura Gua Gajah ini. Nah guys, jadi karena saya sudah mendengar langsung cerita dari jerumangku yang ada di Pura Gua Gajah ini, saya akan lanjut beristirahat dulu ya. Ini jerumangku yang pamit dulu. Nah, jadi sekarang ini kita akan membayar es kuatnya ya. Itu 15.000. Itu mah. Nah, ya jadi
karena kita sudah selesai mengelilingi Pura Gua Gajah ini, kita akan akhiri video hari ini ya dengan keindahan dari Pura Gua Gajahnya itu dan bentuk dari di dalam dari guanya ya. Oke, see you next video. Bye.